Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang kembali di KBM Daring Bahasa Indonesia kelas 7 dalam materi mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita hari ini akan membahas mengenai fabel. Apa itu fabel? Mari kita simak slide selanjutnya. Jadi, fabel secara etimologis itu berasal dari kata fabulat, ya. Artinya cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Contohnya apa yang biasa kamu saksikan? Kamu biasa menyaksikan di televisi serial pada zaman dahulu. Itu adalah contoh fabel dalam bentuk film, ya. Lalu tujuannya apa fabel itu? Tujuannya itu untuk menanamkan nilai-nilai moral melalui karakter-karakter binatang yang bersifat seperti manusia. Tetapi kali ini kita akan membahas fabel berupa teks atau berupa tulisan. Bagaimana ciri-ciri teks fabel? 1. Tokohnya berupa binatang. 2. Watak tokohnya ada yang baik dan ada yang buruk. 3. Tokohnya bisa berbicara seperti manusia. Dan yang keempat, biasanya menggunakan latar alam, misalnya kolam atau hutan atau lainnya. Dan selanjutnya yang kelima, ceritanya memiliki rangkaian sebab akibat. Dan selanjutnya yang keenam, bahasanya naratif atau menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, persis seperti contoh gambar di samping ini, ya. Ini tokohnya ada seekor burung hantu yang bisa berbicara dan berpenampilan seperti layaknya manusia. Dan ada latarnya. Di mana itu kira-kira ada pohonnya? Nah, di hutan. Selanjutnya, unsur fabel yang harus kamu ketahui ada 7, ya. Sambil kamu perhatikan ilustrasi di sampingnya ini, ya. Jadi unsur fabel 1 ada tokoh, 2 tokoh utama, 3 penokohan, 4 watak, 5 setting atau latar, 6 tema, dan ke-7 amanat. Nah, tokohnya anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Sudah ada tokoh beruang, ada tokoh kelinci, dan tokoh yang pertama kali muncul tadi, ya, tokoh owl atau burung hantu. Nah, masing-masing 3 hewan ini tentu saja nanti punya sifat atau karakter masing-masing. Dan sesuai dengan unsur fabel ada yang namanya tokoh utama. Mana tokoh utama itu? Tentu saja bergantung ceritanya. Mana tokoh yang paling banyak disebut, itulah si tokoh utama. Dan selain itu semuanya ini mempunyai watak masing-masing, ya, mempunyai sifat masing-masing. Seperti manusia punya sifat baik, ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang pintar, dan sebagainya. Itu namanya watak. Dan sudah dijelaskan tadi, ya, ada setting atau latarnya. Latar tempatnya di mana? Di hutan. Lalu kira-kira latar suasananya bagaimana? Kalau ada balon, ada konveti, biasanya bahagia, dan dari ekspresi tokohnya itu kelihatan bahagia. Dan juga ada namanya latar waktu, ya. Kira-kira waktunya pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Dan juga ada nanti temanya. Tema keseluruhan cerita ini kira-kira apa, ya? Kalau ada balon, ada hadiah, ada topi. Nah, lalu yang terakhir ada amanat atau pesan dalam cerita. Nah, setelah unsur fabel, ada juga jenis-jenis fabel, ya. Berdasarkan pemberian watak dan latarnya ada 2 jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi.
Fabel alami itu biasanya ceritanya berlatar di hutan ya. Misalnya seperti zaman dahulu itu ya. Pada zaman dahulu itu semuanya berlatar di hutan. Tetapi berbeda dengan fabel adaptasi. Ada hewan-hewan yang berlatar di tempat yang tidak semestinya. Misalnya tupai yang tinggal di dasar laut. Nah, itu namanya fabel adaptasi. Hampir mirip dengan teks cerita fantasi ya. Tapi bedanya kalau fabel ini semua tokohnya adalah binatang. Lalu jenis fabel yang kedua berdasarkan kemunculan pesannya. Itu ada fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Nah, maksudnya bagaimana? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mendengar istilah koda ya. Koda itu ada di dalam struktur fabel. Ada yang pertama orientasi, 2 komplikasi, 3 resolusi, dan yang keempat koda. Orientasi itu artinya pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Sedangkan komplikasi artinya masalah, resolusi penyelesaian masalah, dan yang terakhir koda, yaitu nilai moral yang diungkapkan pengarang, biasanya pada akhir cerita. Fabel dengan koda, biasanya pada akhir cerita ada kata jadi. Jadi, kita tidak boleh sombong seperti kelinci. Atau, jadi kita harus rajin seperti siput dalam cerita. Nah, itu namanya koda. Jadi ada fabel yang menggunakan koda, ada yang juga tanpa koda atau pesan dalam cerita. Selanjutnya, kebahasan fabel ada 7 ya. Yang pertama diksi atau pilihan kata. Yang kedua antonim dan sinonim. Antonim artinya lawan kata, sinonim bersamaan kata. Yang ketiga ada kalimat langsung, biasanya ditandai dengan tanda petik ganda. Yang keempat kata seru. Yang kelima konjungsi atau kata hubung. Yang keenam kata depan. Dan yang ketujuh adalah kata sandang. Yang terpenting di sini biasanya adalah kata sandang ya. Kata sandang itu misalnya si kancil, sang harimau. Nah, itu namanya kata sandang. Jadi ada kata si atau kata sang di awal tokoh ya, di awal penyebutan tokoh. Nah, sekarang kita akan membaca teks fabel dari buku Si Tupai dan 3 cerita lain. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Suatu pagi, Tupai bertanya pada kelinci, "Sebentar lagi hujan. Kamu punya rumah untuk berteduh?" Tidak, saya biasa berlindung di bawah pohon. Di bawah pohon? Apakah tidak terkena air? Rumahku di atas pohon. Di rumahku, aku tidak terkena air hujan, tapi kamu tidak dapat memanjat pohon untuk berteduh. Aku bisa bantu buat sarang untuk rumahmu. Tiba-tiba, hujan gerimis. Tupai dan kelinci berteduh di bawah pohon, tapi mereka sedikit kedinginan. Setelah hujan reda, kita buat rumah ya. Bila punya rumah, kamu tidak akan kehujanan dan kedinginan. Kita tidak akan basah seperti ini. Hujan reda, cuaca mulai cerah. Ayo kelinci, kita bangun rumah. Kelinci mengangguk tidak membantah. Mereka pergi mencari kayu. Keduanya bekerja bersama-sama. Mereka menata kayu-kayu jadi dinding, memotong buah labu jadi atap. Kelinci memasang bunga di atap. Tupai menaburkan pasir dan menyusun batu-batu kecil jadi lantai. Akhirnya, rumahnya selesai. Rumah baru kelinci sungguh indah. Mereka istirahat di rumah baru. Kelinci menyiapkan kacang dan wortel. Ayo kita makan dulu. Tupai dan kelinci makan bersama. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh cerita fabel tentang kelinci dan tupai. Setelah ini nanti ada pertanyaan tentang fabel tersebut. Nah, nanti silakan dikerjakan tugasnya ya. Oke anak-anak, itulah sekilas tentang pembahasan fabel hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini. Silahkan tugas untuk hari ini dikerjakan. Nah, anak-anak jangan lupa tetap membantu kedua orang tua saat di rumah dan selalu jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.